Ketua Komisi Kejaksaan keceplosan. Bahwa kenapa kemudian Tom Lembong dulu, barriernya ini begitu banyak. Ya semuanya itu kan tokoh politik, punya pendukung. Kalau Tom Lembong nggak ada resikonya atau gimana? Ya resikonya ada, tetapi dalam kemudian hitungan itu yang harus diambil karena yang pertama melakukan itu adalah di tahun. Saya orang awam hukum, tapi berikan pendapat kepada saya, berikan pemahaman kepada saya bahwa ketika bicara proses hukum maka harus menghitung resiko politik. Ya makanya diurutkan. Ya itu kan bagian dari baik strategi penyidikan, Pak. Jadi intinya adalah hukum tebang pilih, tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Tom Lembong diusut karena dia oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sosial media ya lagi rame yaitu Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang bernama Pujiono Suwadi. Jadi kecoplosan di acara Rakyat Bersuara ya semalam terkait kasus Tom Lembong. Jadi dia menjelaskan kenapa dari banyak menteri perdagangan yang melakukan impor gula kok hanya Tom Lembong yang dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Jadi netizen menilai ya dia kecoplosan. Jadi tanpa sadar mengatakan kenapa Tom Lembong dulu digarap kejaksaan karena terkait resiko politik. Kenapa kemudian Tom Lembong dulu, barriernya ini begitu banyak. Hambatannya? Ya, apa namanya? termasuk kemudian, ya ini begitu banyak. Ketika kemudian diusut semuanya, mungkin harapan kita juga sama. Ketika diusut semuanya, maka ini akan clear bahwa ini tidak ada kriminalisasi, tidak ada politisasi segala macam. Tapi ketika diusut semuanya, justru resiko ini yang kemudian dihitung oleh kejaksaan justru semakin besar. Maksudnya? Ya semuanya itu kan tokoh politik, punya pendukung. Kalau Tom Lembong nggak ada resikonya atau gimana? Ya resikonya ada, tetapi dalam kemudian hitungan itu yang harus diambil karena yang pertama melakukan itu adalah di tahun. Saya orang awam hukum, tapi berikan pendapat kepada saya, berikan pemahaman kepada saya bahwa ketika bicara proses hukum maka harus menghitung resiko politik. Ya makanya diurutkan. Ya itu kan bagian dari baik strategi penyidikan, Pak. Jadi artinya kita bisa ngambil kesimpulan bahwa benar ya selama ini dugaan masyarakat bahwa putusan hakim menjerat Tom Lembong 4,5 tahun penjara karena Tom Lembong menjadi lawan politik Jokowi ya, atau bisa dibilang dendam politik Jokowi. Bagi ternak-ternak Mulyono ini ya, yaitu menggunakan video statement Mahfud MD yang sebelum putusan hakim ya. Jadi mereka memframing bahwa sudah selayaknya Tom Lembong itu dihukum seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD. Padahal Mahfud MD ya waktu itu berbicara sebelum putusan hakim. Nah ini ada video terbaru yaitu setelah putusan hakim ya. Coba kita lihat statement Mahfud MD. Tapi Prof ngomong-ngomong yang Tom Lembong itu gimana ya vonisnya menurut Prof? Kan saya pernah baca. Menurut saya vonisnya itu salah. Oh, karena ministerialnya nggak ada. Itu fakta persidangan gitu. Iya. Unsur korupsinya ada meskipun dia tidak menerima uang. Karena korupsi memperkaya orang lain, memperkaya korporasi dan sudah dihitung kan. Yang kedua, ya bukti bahwa dia tidak punya ministerial itu dia dapat arahan dari Pak Jokowi, ya kan? Iya. Dan waktu Pak Jokowi ngarahan ada Bu Rini katanya. Nah Bu Rininya nggak mau datang. Sorry, jadi diulang yang pertama salah karena mensreanya nggak ada. Ya, bukan. Salah keputusan hakimnya. Ya, salah keputusan hakim. Iya. Vonisnya itu menurut saya tidak tepat dan bisa segera naik banding. Karena tidak ada mensrea. Satu tindak pidana itu ada unsur ya. Satu apa yang disebut aktus reus. Aktus reus itu perbuatannya. Ini aktus reus itu ukurannya apa yang disebut unsur delik. Nah, unsur delik itu satu merugikan, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan cara melanggar hukum dan merugikan keuangan negara. Taruhlah ini terbukti ya, karena pada waktu itu konon produksi gula sedang melimpah kok impor gitu kan, itu berarti sengaja kayaknya. Lalu sudah memperkaya itu perusahaan-perusahaan yang diberi lisensi itu. Yang ketiga merugikan keuangan negara, udah dihitung oleh BPKP, udah. Tapi di dalam persidangan itu tidak ada mens rea, karena dia merasa pada waktu itu memang disuruh oleh presiden, ya kan? Tidak ada niat, dan dia buktinya dia tidak dapat apapun. Itu kan terkait dengan mens rea meskipun dia memberi keuntungan pada orang lain sebagai aktus reusnya ya, bukti fakta hukumnya aktus reus itu. Kalau mens rea itu kan bisa dibuktikan dari saksi-saksi, kemudian ada arahan, ada perintah. Terus ini, tapi dia banding ya? Tom ya? Mau banding. Mau banding ya? Lagi disiapkan ya? Harus banding. Kalau dibanding kasasi lagi. Kan sekarang kan tidak menentu juga kan? Iya. Tiba-tiba. Itu pidana itu Mahfud mesti mensrea harus ada ya, wajib ya? Wajib dong. Iya. Kalau tidak ada mensrea enggak? Dan itu jadi bahaya kalau putusan pejabat dianggap korupsi tetapi tanpa mensrea kan jadi repot ya. Besok kalau ada apa-apa, para pejabat bisa masuk tuh. Iya kan? Iya. Kalau nggak jelas mensreanya. Kalau itu kan seperti ada sinyal gitu Pak Mahfud. 7 tahun, Hasto juga 7 tahun. Terus kan langsung berbuncing orang tuh. Gini, polanya nih. Kalau saya menilai dakwaan itu lemah. Buktinya diarahkan agar dihukum minimal.
gitu. Nah, hukuman minimal untuk korupsi itu menurut undang-undang, menurut pasal 2 Undang-Undang Tipikor itu minimal 4 tahun. Nah, jadi kalau dia nuntut 7 tahun biasanya kan diberi 2/3. Pas gitu, 4,5 atau 4. Itu artinya minimal, buktinya minim. Jadi tuntutan untuk skenario kan divonis rendah gitu. Divonis rendah. Nah, kalau rendah di dalam Undang-Undang Tipikor itu 4. Sehingga memang pilihan hakim itu waktu itu ya memutus rendah atau bebas kan gitu kan. Iya kan? Ternyata diputusnya rendah, tapi tinggi juga itu. Ya, tapi rendah untuk korupsi. Kalau untuk korupsi memang paling rendah. Kalau yang lainnya kan 0 tahun. Minimalnya 0 tahun. Gitu. Kalau yang lain itu ditentukan maksimal. Yang ini minimal. Hukum korupsi itu. Nah, sampai netizen ya mempertanyakan seperti kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Pendidikan, kenapa Nadiem Makarim ya tidak ditetapkan yaitu menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan laptop dengan sistem operasi Chromebook. Jadi yang kemarin ya baru ditetapkan hanya 4 tersangka. Kenapa Nadiem ini tidak ditetapkan menjadi tersangka padahal sudah jelas di situ ada mens reanya ya sebelum kasus ini terjadi sudah ada grup WhatsApp. Tetapi kita lihat di sini ya, Nadiem Makarim sampai sekarang pun ya belum ditetapkan menjadi tersangka dan ini menjadi tanda tanya besar ya. Sangat kontradiksi sekali dengan kasus Tom Lembong. Justru Tom Lembong tidak ada niat jahatnya ya, tidak ada mens reanya, tetapi malah menjadi korban putusan hakim 4,5 tahun penjara. Belum lagi seperti Budi Ari ya, kemarin kasus Judol sudah disebutkan dalam dakwaan jaksa bahwa Budi Ari terlibat menerima ya fee dari judi online tersebut, tetapi sampai sekarang pun tidak dipanggil oleh pihak Bareskrim Polri ya. Masyarakat awam saja bisa melihat kasus korupsi di Indonesia memang tebang pilih siapa yang menjadi lawan politiknya, itu yang disasar, itu yang dihajar ya. Seperti Tom Lembong dihukum 4,5 tahun penjara sengaja, yaitu supaya tidak bisa bergerak di Pilpres 2029 ya. Karena Tom Lembong dinilai ini sangat berbahaya sekali bagi kantong-kantong suara di Pilpres 2024. Karena Tom Lembong ya dari orang minoritas ya, yaitu agama Katolik, dan ini akan mempengaruhi yaitu corong-corong suara bagi non-muslim ya. Apalagi selama ini ya buzzer memframing Anies itu ya intoleran, sehingga fakta yang kita lihat ya di saat Pilpres malah didukung orang seperti Tom Lembong ya, sahabatnya. Dan ini akan membuat lawan politik khawatir ya, suara-suara dari kaum minoritas akan berpindah ke Anies Baswedan. Jadi lawan politik ini sudah berpikir Tom Lembong ini ya supaya tidak bisa mendukung siapapun di Pilpres 2029 mendatang. Jadi banyak pengamat politik maupun pengamat hukum menilai sidang Tom Lembong adalah peradilan sesat dan peradilan politik ya. Tadi Bang Ari katakan peradilan sesat loh. Saya belum konfirmasi soal itu. Anda mau komentari soal itu? Ya, kajian hukum tata negara peradilan sesat itu dinamakan political trial. Political trial. Peradilan politis. Di dalam tulisan Ronald Stenson judulnya A Political Theory of Political Trial ya. Teori-teori politik soal peradilan politis. Dia menjelaskan peradilan politis itu adalah show kekuasaan untuk menunjukkan betapa kuasanya dia. Jadi kalau Mas Aiman baca sejarah political trial itu dari zaman Socrates sampai zaman sekarang itu banyak ceritanya tuh. Stalin di tahun 1930-an itu mengadakan political trial untuk menghukum musuh-musuhnya. Itu sebabnya dalam kajian dijelaskan political trial itu adalah trial untuk menghancurkan lawan-lawan politik. Nah, itu ada kajiannya di dalam ilmu politik dan hukum tata negara. Itu sebabnya dalam kajian hukum tata negara, Mas Aiman, di dalam undang-undang pemilu itu, orang tidak diberikan sanksi hilangnya hak pilih kalau dia adalah terpidana dalam kasus politik. Artinya orang tahu, peradilan tahu, orang hukum tahu, peradilan politik itu bukanlah penegakan hukum. Nah, ini problematika di dalam kasus ini kalau dilihat satu-satu menarik. Apakah ini bagian dari political trial? Kita bisa telusuri kapan orang ini dibungkam, dalam rangka apa dia dibungkam, apa ucapan-ucapannya yang keluar sebelum kemudian political trial berlangsung. Saya berikan kesempatan Anda untuk menjelaskan itu. Ya, misalnya Tom cukup aktif bicara soal IKN, dampak ekonomi yang bermasalah dan lain-lain. Bagi saya, wajar saja kalau saya lawan politiknya, punya kekuasaan, menyimpangkan kekuasaan, saya akan meruntuhkan dan menghentikan dia dengan menggunakan tangan-tangan pengadilan. Soal IKN apa yang disampaikan misalnya? Ya, dia bilang perhitungan tidak matang kalau saya tidak salah ingat. Itu bisa ujungnya korupsi loh. Ya, banyak hal ya. Itu satu. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan political trial adalah dimensi permainan politik. Makanya si Christensen mengatakan ini political show sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua? Nah, kalau kita lihat ini banyak hal yang menarik dari peradilan ini. Tadi kan didiskusikan mens rea ya. Jangan dikatakan orang hukum tata negara tidak paham hukum mens rea itu. Saya kuliah 2 kali soal hukum pidana.
baik di negara ini maupun perbandingan pidana Asia dan Amerika. Apa itu mens rea? Guilty mind, ya, niat jahat. Menghitung niat jahat itu bukan kayak menghitung agama buat niat, ya. Nawa itu gitu ya, sengaja aku berbuat jahat, itu terkena, bukan begitu. Mens rea itu dihitung karena ada unsur purposely, ya, dengan sengaja, knowingly, mengetahui, ya, recklessly, sembrono, ya, negligent, lalai. Nah, itu dia akan dikatakan dia punya niat jahat. Sekarang bayangkan, hakim sendiri mengatakan tidak ada niat jahat. Mas Aiman tahu tidak artinya dalam konsep hukum pidana tidak ada niat jahat? Tidak ada pidana. Ya. Actus reus, tindakan atau perbuatan jahat bisa ada. Tapi kalau niat jahat tidak ada, tidak ada pidana. Silahkan belajar hukum pidana dari Indonesia, Sabang sampai Merauke, dari tanah air sampai ke luar negeri. Soal mens rea kalau tidak terbukti tidak ada niat jahat. Kecuali ibu bapak sekalian sedang menipu peradaban hukum. Ini kecuali kalau mau menipu, ikut terlibat dalam political show ini, yaitu political trial ini. Ingat di Undang-Undang Dasar itu eksplisit bunyinya begini, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar. Setiap orang dijamin, dilindungi, ya, untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Saya pikir kita sedang bercanda dengan hukum kita. Kalau kemudian ini digunakan hanya sekedar untuk menghajar oposan. Saya mungkin tidak suka dengan orang politik tertentu. Tetapi kalau membantai orang politik hanya untuk menjatuhkan oposisi, merusak pola demokrasi, ini dampaknya akan jauh lebih besar. Sebentar, ini menarik nih. IKN oposisi, kalau orang membaca apa yang disampaikan oleh Bung Ferry, arahnya ke Pak Jokowi. Ya, ini ada pertanyaan hebat yang ditunjukkan. Saya harus konfirmasi karena biar kemudian tidak lihat pikirannya. Ada pertanyaan hebat ditunjukkan ke saya. Bagaimana Anda bisa menjelaskan Presiden hari ini menghukum, ada di kekuasaannya, ada orang yang terhukum yang merupakan musuh politik Presiden sebelumnya? Jawabannya sederhana. Bisa cukup dengan menjelaskan makan malam dengan mie godok Jawa antara dua presiden. Bisa juga ketika kita menjelaskan ada presiden sekarang teriak hidup Jokowi. Bisa juga dengan menjelaskan bahwa presiden hari ini mengatakan pemerintah ini adalah pemerintahan berkelanjutan. Kelanjutan dari yang sebelumnya. Termasuk mungkin juga menghajar lawan-lawan politiknya. Sekarang saya jadi bingung, siapa yang kemudian menyalahgunakan kekuasaan publik? Jokowi yang kasih perintah pada Tom Lembong, Nadiem Makarim yang merencanakan, jaksa, atau hakim, atau siapa sih yang menyalahgunakan kekuasaan publik? Dua-duanya adalah lulusan dari Harvard Business School. Lulusan Harvard, bro. Tom Lembong, meski lulusan Harvard, tetap dihukum karena impor gula untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan menjaga hidup koperasi TNI, Polri. Tapi itu jelas melanggar hukum. Karena apa? Cuma nurut perintah dari Pak Jokowi. Sementara Nadiem yang juga dari Harvard merugikan negara 1,98 triliun, tapi aman. Karena apa? Karena rencananya matang di grup WA. Jadi meskipun rencana itu untuk keuntungan dirinya sendiri ataupun geng, tapi kan sudah direncanakan. Kalaupun kerugian negara lebih besar, ya itu aja lah, side effect aja. Jadi saran saya kalau mau korupsi atau mau merugikan negara, buatlah grup WA lebih dahulu, kayak Nadiem. Jangan cuma nurut bos kayak Tom. Kalau udah direncanakan korupsi itu, termasuk bagaimana penanganan hukumnya, aman deh. Tapi beda kalau kita menggunakan definisi yang digunakan World Bank pada tahun 2000. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Dan definisi ini digunakan menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi di suatu negara. Sejarah baru bagi bangsa Indonesia di mana tersangka koruptor dielulukan sama begitu banyak masyarakat Indonesia. Bahkan orang yang biasa bikin kue, ya, konten-kontennya skincare, ikut speak up dengan adanya masalah ini karena keprihatinannya. Ini pertama kali tersangka koruptor bahkan divonis dia nggak makan uang sepeser pun hanya karena sebuah kebijakan yang menguntungkan satu pihak. Bahkan orang yang pihak yang diduga diuntungkan itu juga nggak dipanggil, nggak jadi tersangka. Sekarang gue tanya, gimana dengan PLN yang rugi, Krakatau Steel yang rugi, terus Pertamina yang rugi? Kenapa mereka menteri-menteri terkait, ya pejabat-pejabat terkait tidak dipanggil? Hah? Itu sebuah kebijakan yang konyol sampai sebuah BUMN besar rugi. Ada apa dengan 4,5 tahun? 4,5 tahun ke depan itu adalah waktu di mana selesai pemilu 2029. Bayangin, oposisi diperlakukan seperti itu di negara ini. Oposisi itu sekarang akan takut jadi pejabat. Apa itu pesannya? Hah?
Kita ya sebagai masyarakat jadi takut sama sebuah pengadilan bukan karena kita benar atau salah, bahkan kita benar takut sama pengadilan. Karena apa? Karena kita nggak punya uang. Kalau kita nggak punya uang, kita akan takut di pengadilan. Itu problem dasar masalah di bangsa ini. Bukan soal benar atau salah, tapi kalau kita berhadapan dengan pengadilan, kalau kita nggak punya uang atau kita bukan berada di lingkungan pemerintah, kita tidak nempel ke pemerintah, itu kita dalam bahaya. Bukan karena kita benar atau salah. Bahayanya ada di situ. Ya, masih terkait Tom Lembong. Herannya lagi, Budi Ari, Nadiem, terus Yakut yang sering banyak disebut oleh tersangka gitu ya. Sampai sekarang kok masih bebas santai-santai aja, masih bebas-bebas aja. Kenapa begitu ya negara ini ya? Tom Lembong yang nggak dapet duit sepeser pun malah jadi tersangka. Sampai masih heran sampai sekarang guys. Banyak orang yang komen ketika kita membela kasus Tom Lembong, Justice for Tom Lembong, kemudian mereka komentar kayak gini. Tahu nggak, yang dimaksud dengan korupsi itu bukan hanya soal memperkaya diri sendiri, tapi juga merugikan negara, memperkaya orang lain dan segala macam. Itu yang pertama. Atau yang kedua, mereka mengutip obrolannya Prof Mahfud dengan Renard Kasali, padahal itu tahun lalu, yang mengatakan bahwa kasus Tom Lembong itu ya emang kalau di pasalnya memperkaya orang lain segala macam, makanya bisa salah dan segala macamnya. Padahal di postingan terbaru Prof Mahfud udah komen, vonis hakim atas sidang Tom Lembong itu salah. Kenapa? Karena meskipun dia memperkaya orang lain ataupun secara administratif tidak menunjuk BUMN, tidak ada unsur mens rea di sana. Nah, orang-orang kayak gini, entah itu buzzer entah itu bukan, itu sok-sokan ngomong kayak gitu. Begitu diajak debat sama pakar hukum yang banyak mengkritisi soal anehnya hakim, kejanggalan-kejanggalan dalam sidang Tom Lembong ini, mereka semua ngacir gitu. Kita bantah satu-satu deh. Disebut bahwa Tom Lembong tuh salah impor gula karena waktu itu gula surplus. Datanya menyatakan nggak pernah ada surplus gula sama sekali sepanjang sejarah Indonesia. Itu nomor satu. Yang kedua, dianggap merugikan negara karena BUMN nggak ditunjuk. Padahal yang ditunjuk itu adalah koperasi Polri dan koperasi TNI. Pertanyaannya, kenapa koperasi Polri dan TNI-nya nggak ikut diusut juga? Kan kalau itu dianggap salah, harusnya mereka dianggap penadah juga dong. Harusnya mereka diusut juga. Tapi mereka bebas dari tuduhan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Profesor Mahfud MD di wawancara terbaru, teman-teman silahkan cari, ketik dengan keyword terbaru, Mahfud MD kasus Tom Lembong. Mahfud MD udah bilang kalau kasusnya itu salah karena nggak ada mens rea, nggak ada unsur niat jahat dari Tom Lembong yang membuat kasus ini tuh janggal dan sangat dipolitisasi. Bahkan Mahfud MD nyuruh timnya Tom Lembong untuk mengajukan ke pengadilan tinggi supaya bisa dibebaskan, dilepaskan gitu. Inilah bantahan untuk orang-orang kayak gini yang sok tahu dan gak mau tahu lebih dalam, ngikutin kasus sidangnya dari awal sampai akhir. Kejanggalan-kejanggalannya seperti apa. Pakar hukum udah banyak yang ngomong kalau ini tuh aneh kasusnya. Masih aja komen-komen template kayak gini. Ini tuh korupsi tidak hanya sekedar memperkaya, ini tuh nggak hanya memperkaya diri sendiri, ini juga soal memperkaya orang lain dan segala macam. Mereka menyingkirkan aspek mens rea, padahal aspek mens rea itu adalah aspek paling dasar dalam kasus pidana tipikor terhadap seseorang. Terima kasih, tetap kritis dan tetap menjalankan akal sehat. Justice for Tom Lembong. Tom Lembong, harusnya ini tidak terjadi kalau dirimu tak mau mengabdi, tetap di luar negeri karena kecerdasanmu terbukti. Ini hanya karena kau salah negara, di mana hanya karena berseberangan kau dipenjara, sedangkan yang korup dan penjilat dipelihara. Seorang dan sekualitasmu diperlakukan tidak adil, apatah lagi yang rakyat biasa dan orang kecil. Mungkin bisa saja semua akan terinjak dan nyawa terambil. Kasusmu ini bukan soal pemilu, tapi tentang nasib hukum yang pilu dan membuat semua orang merasa malu. Kalau besok anak-anak sekolah bertanya dan berbisik, saya pasti jawab bukan karena politik, tapi memang berat sekali menjadi orang yang baik. Di negeri ini kita bisa mendapatkan kenyataan yang pahit dan kehidupan yang begitu sulit kalau jauh dari penguasa dan melawan para elit. Yang dulu sahabatan bagi kepompong kini berubah jadi ulat dan tak saling menolong. Entah siapa di antara mereka yang bohong. Balada nasib dari seorang yang berintegritas, Tom Lembong.